Nama aku Lulil Maknun. Pendidikan apa yang sudah dan sedang kamu tempuh? Sejauh ini aku udah menyelesaikan studi S2 aku di Thailand. Dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan S3 dan aku di 2 universitas. Aku mulai S3 itu dari Thailand, di Bangkok, dan sekarang jadi separuh-separuh. Jadi setengah di Thailand dan setengah di Prancis. Nah, ini di Prancis, doakan semua ya. Ini udah mau kelar dan habis ini langsung balik ke Thailand untuk menyelesaikan separuh dari perjalanan S3 aku. Kenapa kamu memilih jurusan kimia analitik? Kalau ditanya kenapa jurusan kimia analitik dari awal, ini sebenarnya sebuah ketidaksengajaan. Jadi waktu S1 sebenarnya masih agak ragu-ragu benar nggak sih milih jurusan ini, karena waktu S1 kan rata-rata kita belajar teori. Nah, prakteknya masih sedikit, jadi kayak belum tahu ini gimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari gitu-gitu, kayak ribet gitu kan. Tapi lama-lama pas sudah terjun di bidang riset, jadi kayak pengen tahu terus, pengen nyoba lagi, sampai akhirnya keturutan ke S3. Apa alasan yang mendorong kamu untuk kuliah sampai S3? Ya, dari awal kan sebenarnya habis S2 itu aku semakin ngerti kalau misalkan di jurusan ini tuh passionku. Nah, cuma kayak kalau S2 itu nanggung, karena S2 itu penelitiannya kan cuma 1 tahun ya, apalagi waktu di Thailand kemarin, jadi kayak kok kayak kurang gitu. Mau menggali ilmu yang lebih lagi, terutama kan aku pengennya nanti setelah lulus, insya Allah pengennya kalau nggak ke bidang riset atau ke universitas. Jadi kalau cuma S2 ilmunya kayaknya masih kurang gitu, terutama juga di bidang risetnya, karena kan kalau pengen ke bidang penelitian yang lebih lagi kita juga harus punya skill yang mumpuni kayak begitu. Jadi kan nanti harapannya bisa berkontribusi lah ke negara sendiri, memajukan teknologi di negara sendiri juga. Lulu, apa saja sih yang dipelajarin di S3 dan syarat lulus S3 itu apa ya? Untuk di bidangku, di bidang kimia analitik, kita lebih fokus pada suatu metode inovasi, pengembangan untuk analisis. Jadi misal kita mendeteksi suatu senyawa ataupun ya seperti mengembangkan suatu metode untuk menyelesaikan problem-problem terkait dengan deteksi sebuah senyawa atau apapun yang ada di lingkungan, misal ya. Nah, harapannya apa? Bisa meningkatkan nilai lebih di teknologi itu sendiri gitu. Terutama khusus bisa meningkatkan nilai lebih dari suatu inovasi untuk bidang teknologi gitu. Terus untuk syarat lulus S3 di jurusan aku sendiri, karena kita fokus di bidang riset, syarat pertama publikasi internasional, tapi jumlahnya tergantung dari advisor masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan di bidangku, advisorku minimal minta at least 2 publikasi internasional, dan ada persyaratan bahasa Inggris juga. Kalau kalian menempuh bidang S3 kayak lintas 2 universitas kayak aku, keputusannya tergantung dari universitas awal. Jadi syarat bahasa Inggrisnya kalau di universitasku di Bangkok itu minimal IELTS untuk syarat lulus. Lulu, ceritain dong shock culture di Prancis. Pertama, waktu aku sampai di Prancis memang pertama kali kan pasti kita butuh teman sebangsa senegara sendiri ya. Nah, pertama kali aku datang itu memang benar-benar di universitasku nggak ada orang Indonesianya sama sekali, terutama di departemen aku. Jadi memang ada orang Asia, tapi kan nyaman kalau misalkan juga ada orang-orang sendiri gitu, ada teman sendiri bisa hangout kemana-mana. Terus juga kadang kalau misalkan kita capek misal ngobrol dalam bahasa asing, juga kita ada teman untuk berbagi cerita dalam bahasa sendiri, itu sih. Terus kemudian yang kedua mungkin
ini ya, dari segi makanan, aku orangnya agak milih-milih karena aku orang Asia banget, orang Indonesia banget lidahnya. Jadi makanan-makanan di sini masih apa ya? Lebih dikatakan aku lebih suka makanan Asia waktu itu, dan untuk mencari makanan Asia waktu itu kayaknya nggak semudah waktu aku tinggal di Thailand. Jadi itu pasti ada rasa kangennya sama ini ya, apalagi waktu berangkat kan masih suasana COVID, jadi kayak misal jenuh di universitas juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bebas kemana-mana. Yang ketiga, karena aku ngerasa di sini di departemen aku orang Muslim sendiri gitu. Jadi karena kan pertama juga nyesuaiin waktu sholat dan sebagainya udah beda dari Asia banget, dan di rata-rata di departemen aku orang non Muslim semua, jadi pertama kali mau pamit sholat itu agak sungkan gimana gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya mereka toleransinya tinggi banget sih, dan mereka juga kayak nggak pandang bulu aku orang mana-mana, dan mereka benar-benar friendly, dan mereka benar-benar nggak ada yang gimana-gimana karena aku izin untuk sholat di lingkungan universitas gitu. Selama di Prancis sebagai orang Indonesia yang memakai jilbab, apakah kamu merasa aman menggunakan jilbab di tempat umum? Iya, ini sebenarnya waktu itu agak ada isu besar ya tentang masalah jilbab di Prancis ini. Malah ada beberapa isu tentang orang berjilbab di Prancis itu yang banyak orang rasis lah, yang intinya katanya nggak senang sama orang berjilbab gitu-gitu. Bahkan sampai banyak teman-teman tanya gimana kamu kondisinya di sana gitu-gitu. Terus tapi sejauh yang aku rasakan di sini, alhamdulillah nggak ada ini sih, nggak ada apa ya kayak intimidasi ke aku khususnya yang memakai jilbab gitu. Dan untuk makanan halal, Prancis menurut aku tempat yang aman gitu untuk kalian belajar, terutama nyari makanan-makanan halal juga. Karena apa, banyak-banyak di sini restoran juga dari orang-orang yang memang dari negara Muslim, kayak Algeria juga banyak. Kemudian ada Lebanon, ada Turki, banyak. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah makanan. Nah, kemudian untuk tempat sholat memang agak susah sih teman-teman untuk mencari, apalagi untuk kita yang Muslim ya. Jadi ya senyaman-nyamannya aja sih sebenarnya, asalkan kita pamit dulu kalau misalkan memang mau sholat di tempat yang memang tidak seharusnya untuk sholat gitu. Kayak aku kan kadang misalkan mau sholat, apalagi kalau udah kerja seharian di kampus, aku pasti minta izin gitu ke teman-teman di kantor, boleh nggak sholat di sini karena ada tempat kosong kan di kantor, aku sholat di situ nggak apa-apa. Oke teman-teman, itu sekilas cerita perjalanan S3 aku di sini. Untuk teman-teman yang berencana S3 lanjut ke luar negeri, jangan takut, jangan khawatir. Culture shock itu pasti ada, tapi selama kalian bisa bersosial dengan baik, dengan lingkungan dan juga dengan orang-orang sekitar di situ, insya Allah aman. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, silahkan komen dan jangan lupa subscribe.